Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassobi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, jumpa lagi dalam belajar bahasa Indonesia jarak jauh ya, kelas 7 ya. Bahwa pekan kemarin kita telah belajar tentang teks prosedur ya. Dan sekarang pekan ini kita akan mempelajari materi baru ya, yaitu tentang teks laporan percobaan. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah ya, semoga kalian selalu dirahmati oleh Allah dan diberi kemudahan ya dalam belajar jarak jauh ini ya. Sebelum ke materi lagi, siapkan dulu ballpoint dan catatannya ya. Baik ya. Kita akan merojaah dulu tentang materi yang dibahas pekan kemarin ya, yaitu tentang teks prosedur ya. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan ya. Teks prosedur, saya ulangi ya. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Nah, itu adalah pengertian teks prosedur. Baik, ya, kita lanjutkan ke pembahasan baru, yaitu tentang teks laporan percobaan ya. Kita akan bahas dulu tentang pengertian teks percobaan ya. Ya. Baik. Nah, bentar ya. Oke ya. Teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan ya. Kita ulangi. Teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Ya. Teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Ya. Teks laporan percobaan umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, ataupun laporan praktikum. Ya. Tujuan teks laporan hasil percobaan adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat. Teks laporan hasil percobaan bersifat umum atau universal ya. Saya ulangi. Tujuan teks laporan hasil percobaan adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat. Teks laporan hasil percobaan bersifat umum ataupun universal ya. Baik, kita lanjutkan ya. Tujuan teks laporan percobaan ya. Ya. Yang pertama, memberitahukan atau menjelaskan laporan pertanggungjawaban dari sebuah tugas atau kegiatan pengamatan atau observasi. Yang kedua, memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Yang selanjutnya, menjadikan sumber informasi yang akurat dan terpercaya karena disusun berdasarkan dengan data dan fakta. Yang selanjutnya, menjadikan sarana untuk mendokumentasikan hasil kegiatan observasi. Ya. Oke ya, kita langsung lagi ke pembahasan struktur isi teks laporan percobaan ya. Baik, yang pertama adalah judul ya. Jadi sebelum melakukan atau membuat teks laporan percobaan harus ada judul dulu ya, judul. Yang selanjutnya adalah tujuan ya. Yang selanjutnya
adalah bahan dan alat, ya. Selanjutnya langkah-langkah kegiatan, ya. Yang selanjutnya hasil percobaan, dan yang terakhir adalah kesimpulan atau simpulan, ya. Baik. Nah, ini adalah struktur isi teks laporan percobaan. Nah, sekarang kita atau Anda akan tampilkan contoh teks laporan, ya. Oke, ya. Nah, silakan kalian simak dan baca. Baik, ya. Silakan perhatikan contoh tersebut, ya, sesuai dengan struktur teks laporan percobaan, ya. Baik, ya. Oke, ya. Sekian dulu untuk pembahasan pekan ini, ya. Jika ada pertanyaan silakan hubungi Ana atau hubungi ke Umu Yusuf, ya. Jangan lupa isi absensi dan jawablah pertanyaan yang ada di dalam absensi tersebut, ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, ya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.